Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Devita Christine, mahasiswi semester 6, jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian di Universitas Katolik Widyakarya Malang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teknologi pengolahan susu. Tujuan dari teknologi pengolahan susu agar masa simpan dari susu tersebut meningkat, serta meningkatkan nilai jual dan nilai guna dari susu tersebut. Salah satu contoh produk hasil dari teknologi pengolahan susu adalah permen susu. Teman-teman semua pasti tahu dan pernah kan mengkonsumsi permen susu? Kira-kira teman-teman sudah tahu apa belum? Apa sih yang dimaksud dengan permen susu? Jadi, menurut standar industri Indonesia, permen sendiri atau kembang gula merupakan jenis makanan selingan berbentuk padat dari gula atau pemanis lainnya, atau campuran gula dengan pemanis lain, dengan atau tanpa pembuatan bahan makanan lain yang lazim, dan bahan makanan yang diizinkan. Sehingga, menurut Setiawati pada tahun 2011, permen susu adalah sejenis permen yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar susu dan gula. Susu yang digunakan untuk pembuatan permen susu tidak memerlukan persyaratan mutu tinggi. Oleh karena itu, pembuatan permen susu merupakan suatu alternatif pengolahan untuk memanfaatkan susu yang berkualitas rendah tetapi tidak pecah. Sedangkan menurut Zalizar et al. Pada tahun 2016, permen susu atau toffee adalah produk confectionery yang dibuat dari bahan dasar gula, sirup glukosa, susu yang umumnya susu kondensasi, lemak, dan garam. Selanjutnya, prinsip pembuatan permen susu menurut Setiawati pada tahun 2011. Jadi, pada prinsipnya, pembuatan permen susu berdasarkan reaksi karamelisasi atau reaksi pencoklatan dari gula sebagai akibat dari proses pemanasan. Larutan gula dalam susu dipanaskan sampai seluruh airnya menguap, sehingga cairan yang ada pada akhirnya adalah cairan gula yang sudah lebur. Apabila keadaan ini telah tercapai dan dipanaskan terus-menerus hingga suhunya mencapai titik leburnya, maka mulai terjadinya perubahan bentuk amorf menjadi warna coklat tua. Proses ini akan menghilangkan komponen kimia yang tergolong volatil dan akan memunculkan aroma khas karamel yang manis. Proses inilah yang nantinya diharapkan dapat mengurangi aroma amis dari susu sapi dan meningkatkan nilai kesukaan atau preferensi. Selanjutnya, bagaimana sih tahapan pembuatan permen susu? Jadi, pertama kali yang harus kita lakukan yaitu mempersiapkan bahan baku untuk membuat permen susu. Selanjutnya, pemanasan susu, penambahan gula, pengentalan, pencetakan, dan yang terakhir pengemasan. Alat-alat yang kita perlukan untuk pembuatan permen susu terdiri dari kuali atau wajan, sudip kayu, timbangan, cetakan, dan kompor. Untuk bahan yang kita perlukan dalam proses pembuatan permen susu terdiri dari susu segar, gula pasir, dan agar-agar. Untuk membuat setengah kilogram permen susu, kita memerlukan 2 liter susu segar, gula pasir sebanyak 400 gram, dan 1 gram agar-agar. Di sini, bahan baku utama dalam pembuatan permen susu adalah susu segar dan gula pasir pastinya. Penggunaan gula pasir sebanyak 400 gram dikarenakan penggunaan gula pasir dihitung dari 20% dari susu segar. Karena susu segar yang digunakan sebanyak 2 liter, jadi 20%-nya adalah 400 gram. Susu segar sangat mempengaruhi flavor, odor, dan kandungan gizi dalam permen susu. Selain itu,
Gula yang juga merupakan bahan dasar atau bahan utama dalam pembuatan permen dan merupakan inti dari hampir setiap resep permen. Karena gula atau pemanis merupakan faktor penentu. Saat kita mencoba permen atau mengunyah permen, rasa gula pada permen adalah rasa yang paling menonjol dari semua rasa yang terkandung dalam permen. Karena permen identik dengan rasa manis. Prosedur pembuatan permen susu. Hal yang pertama kali kita lakukan yaitu memanaskan susu dengan tujuan agar air susu menguap. Proses ini berhenti setelah susu tinggal setengah volumenya. Pemanasan susu sendiri merupakan salah satu tahapan pembuatan permen susu. Pemanasan dengan suhu yang tinggi akan mempengaruhi flavor, odor, viskositas, dan lemak. Flavor dan odor berubah disebabkan oleh pengaruh panas terhadap protein dan laktosa susu. Viskositas akan berkurang pada suhu pasteurisasi dan akan bertambah pada suhu mendidih. Pengaruh lain dari pemanasan yang tinggi adalah terbentuknya warna coklat, karena terjadinya reaksi antara amino grup, seperti protein, asam amino, peptida, dengan gula. Reaksi ini biasa kita sebut dengan reaksi Maillard. Prinsip pemanasan dalam pembuatan permen adalah untuk menguapkan sebagian besar air dalam susu. Kadar air yang rendah menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme dapat ditekan, sehingga pada akhirnya masa simpan produk permen susu ini menjadi lebih panjang. Setelah volume susu tinggal setengah bagian, kemudian kita matikan kompor dan kita diamkan susu tersebut hingga suhu susu menjadi turun. Bila suhu susu menjadi hangat, atau susu sudah tidak panas lagi, kemudian kita tambahkan agar-agar dan gula pasir ke dalam susu tersebut. Kemudian kita panaskan kembali campuran larutan tersebut dan mengaduknya hingga mengental. Proses memanaskan hingga mengental ini kita anggap selesai apabila adonan permen susu terlihat lepas atau tidak lengket lagi pada wajan, atau dapat dilakukan pengujian kematangan adonan permen susu, yaitu dengan cara mengambil sedikit adonan yang kita masak dengan sendok dan memasukkan ke dalam gelas berisi air dingin. Apabila adonan dapat mengeras, maka proses pemanasan ini telah selesai. Jika adonan permen susu telah matang, kemudian kita tuangkan adonan permen susu ke dalam cetakan. Lalu kita diamkan kembali agar suhu adonan permen susu menjadi hangat. Setelah hangat, kemudian kita memotong-motong permen susu sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Lalu setelah dingin, kemudian kita mengemas permen susu. Permen susu yang sudah kita kemas siap untuk kita jual atau kita konsumsi pribadi. Sekian presentasi saya tentang salah satu produk hasil dari teknologi pengolahan susu berupa permen susu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton video ini.